Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Abdi, Bang Komar, Bang Tigor yang eh, saya hormati, makin hari makin dekat aja ke pelantikan Pak Prabowo tanggal 20 Oktober ini. Dan banyak catatan-catatan yang saya kira perlu masyarakat sampaikan agar menjadi perhatian. Karena kelihatannya hanya satu catatan yang kita ingat tentang apa yang diinginkan oleh Prabowo, yaitu memberikan makan siang kepada anak-anak kita di sekolah supaya terpenuhi gizinya. Program ini ada di Jepang, bukan program yang baru sebenarnya, dan bahkan Anies Baswedan pun sudah melaksanakan pada setiap hari tertentu di Jakarta dengan memanfaatkan warung Tegal itu, terlibat di dalam menyiapkan makanan-makanan untuk anak sekolah gratis pada saat itu. Dan banyak juga masjid di Jakarta atau di Indonesia yang sudah makan siang hari Jumat itu sebenarnya udah lazim itu. Ya banyak. Bahkan ini Bang, ada yang mandiri. Cukup mengherankan itu karena kenapa dia buka warung, lama-kelamaan dia pikir lebih bagus nggak usah orang bayar, lalu menjadi hidangan gratis terus-menerus setiap hari. Bahkan hampir tidak dibatasi, selama masih ada silahkan makan. Sehingga masyarakat bertanya-tanya, ini lalu kemudian apa yang istimewa dari Prabowo 100 hari ke depan yang membuat kita terhenyak? Mudah-mudahan dengan terhenyak itu lalu kita tahu, oh akan ke sini bangsa ini dibawa. So banyak tantangannya, ada hutang yang luar biasa besarnya, ada persoalan korupsi, ada persoalan keorganisasian, ada persoalan macam-macam sekali yang dihadapi oleh bangsa ini pasca Pak Jokowi. Jadi banyak catatan pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi, tetapi banyak juga catatan yang tertinggal yang harus dibersihkan oleh Pak Prabowo yang tidak mudah. Nah mungkin Bang Afni nih ngasih kita saran dulu, apa nih yang kita mau obrolin? Ya saya cuma komentar, ada tadi soal makan siang. Menurut saya hidup ini kan sebenarnya ada dua, yaitu mendesak dan penting. Makan siang menurut saya penting, tapi tidak mendesak. Karena apa? Karena makan siang itu biasa dan masyarakat bisa lakukan itu. Jadi yang penting adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi makan siang dengan istrinya selesai. Jadi yang penting itu meningkatkan. Nah, dan mendesak. Kalau soal makan siang gratis itu penting memang, tapi tidak mendesak. Bisa diatasi lah, masih bisa puasa lah. Tapi oke lah, itu penting, itu sampai menurut saya tidak terlampau. Saya malas membicarakan soal makan siang itu, karena menurut saya bukan program yang cerdas. Itu program biasa-biasa aja. Yang penting sekarang buat Prabowo adalah memetakan masalah yang besar bangsa ini apa pasca Jokowi. Orang boleh memuji, tapi begitu banyak catatan-catatan sampai saya lupa. Apa catatan begitu banyak, saya pernah diberikan catatan kegagalan Jokowi. Nah itu coba dibikin peta masalah. Setelah itu tetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Prabowo. Nah, oleh sebab itu, Jokowi melakukan tahapan-tahapan konsolidasi semua potensi yang dia miliki. Kemudian dia melakukan recovery, semua hal-hal yang salah diperbaiki. Untuk bisa lepas landas ketika dia kemudian maju, pertumbuhan, peningkatan ekonomi, kemudian dia siap-siap untuk regenerasi, pengalihan kepemimpinan bangsa. Itu cara berpikir yang strategis menurut saya. Jadi, ya terstruktur itu. Ya bertahap. Jadi konsolidasi, recovery, tinggal landas, regenerasi, pengalihan, alih kepemimpinan. Jadi jangan pula dia bermimpi ingin 10 tahun jadi presiden. Itu umurnya udah nggak layak terus-menerus untuk menjadi presiden untuk kedua kali. Tapi kalau dia masih mampu ya monggo, dan rakyat mendukung monggo, dan dia sukses. Nah, itulah untuk sukses bukan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan
kabinet gemoy begini dia bisa menyelesaikan. Kopassus itu didirikan untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Jadi Dan cepat. pasukan reguler yang begitu banyak itu bisa diwakili oleh Kopassus dalam operasi-operasi strategis. Nah, kalau kemudian Kopassus besar menjadi pasukan infanteri besar, maka dia tidak akan efektif. Itulah gunanya Kopassus. Jadi kalau Prabowo bikin kementerian yang begitu besar, itu akan terjadi masalah organisasi, masalah manajemen, masalah leadership, masalah pengambilan keputusan di dalam kabinetnya. Ada dua kemungkinan, menterinya pada bertengkar kalau Prabowo-nya lemah, atau menterinya takut karena Prabowo otoriter. Kedua-duanya tidak baik untuk satu tim kerja. Jadi menurut saya, menurut saya Prabowo harus berani melakukan reshuffle di tengah jalan. Dan santunnya pimpinan partai harus rela kalau ada kadernya di reshuffle. Untuk bisa mereshuffle juga harus objektif, harus ada berdasarkan KPI, Key Performance Index. Setiap kementerian dibikin KPI-nya. Dengan KPI itulah sebaiknya KPI itu disusun oleh menterinya, sehingga dia tahu bahwa dia nggak sukses, dia berhenti, mundur. Lebih baik menterinya mundur daripada dimundurin. Itu mungkin usul saya, supaya Bang Prabowo bisa menyelesaikan ini. Sambung dulu Bang Tigor nih, supaya ini. Ya, jadi kan kita sangat agak terkagum-kagum ya dengan suara menggelegar. Prabowo bilang akan menindak menterinya yang koruptor gitu. Makanya waktu edisi yang lalu kan kita bicara tentang pentingnya dia membuat peti mati. Tapi itu kan sebetulnya semacam hiperbola dari kita ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah apa yang konkret yang akan dilakukan. Karena masalah korupsi ini, indeks korupsi kita kan sudah jauh melorot gitu. Di zaman awalnya Jokowi itu dengan KPK yang kuat itu kan masih bagus, masih ada kemajuan. Sekarang makin melemah. Nah, saya juga ingin garis bawahi bahwa waktu Bloomberg ya menanyakan Direktur Masyarakat Ekonomi Eropa untuk urusan Asia Tenggara, dia bilang siapakah dari negara-negara ini yang akan menjadi prioritas mereka? Yang pertama bukan Indonesia, yang pertama malah Indonesia nggak ada dalam list itu. Yang ada itu yang paling pertama Vietnam, yang kedua Malaysia, yang ketiga malah Thailand, Laos. Indonesia malah si penanya nanya, kenapa Indonesia dengan penduduk sebegitu banyak masyarakat ekonomi Eropa nggak tertarik investasi? Dia bilang di Indonesia itu kepastian hukumnya masih sangat rendah. Nah, kalau boleh berharap sama Prabowo, ini tidak perlu mengeluarkan dana yang banyak. Tinggal dia komitmen, saya akan revisi undang-undang KPK supaya indeks korupsi kita membaik. Saya pikir itu perlu dilakukan Bang Yasin. Wah, luar biasa. Jadi Pak Prabowo ini memulai dengan ancaman kepada partai-partai agar jangan mengirim orang yang akan kerjanya hanya untuk mencari uang di kabinet. Atau dalam kata lain korupsi. Dan akan cuma memang persoalan karena Prabowo sendiri meninggalkan cerita di kabinet masa dia memimpin. Apakah dia akan memulai dari dirinya sendiri atau bagaimana? Misalnya cerita mengenai food estate, kemudian pesawat, pengadaan pesawat. Itu sendiri menjadi catatan karena kalau tidak bisa dijelaskan oleh Prabowo persoalan ini, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara transparan, saya kira memang berat itu untuk merealisir apa yang dia katakan sebelumnya. Dia kan mengatakan akan bersikap tegas terhadap perilaku korupsi yang dilakukan oleh anggota kabinetnya. Nah, di sini memang menjadi tantangan. Bang Komar, gimana nih Bang Komar? Ya, begini Bang Yasin, kalau saya melihat kan begini, jadi melihat fenomena yang mengiringi hari-hari pelantikan Prabowo ini kan, yang saya lihat kan yang pertama
pidato Prabowo tentang jangan sampai partai-partai mengirimkan orang-orang yang akan menjadi menteri melakukan korupsi. Nah, kemudian yang saya lihat lagi sekarang adalah persiapan pengamanan besar-besaran dari TNI dengan semua angkatan dan juga kepolisian. Sangat besar menurut saya dalam ukuran untuk hanya sekedar pelantikan. Jadi seperti seolah-olah negara dalam keadaan bahaya. Nah, kemudian kita melihat kabinet yang menurut saya obesitas ya, terlalu gemuk. Kalau obesitas ini kan dia akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Tadi menurut Bang Apri itu kan ada problem keorganisasian, manajemen, dan lain sebagainya. Yang saya khawatir adalah ketika kita berada dalam posisi ini, kita hanya menjadi orang yang halusinasi terhadap apa yang dilakukan Prabowo. Tadi Bang Yasin mengatakan ada 44 menteri ditambah wamennya 44, ditambah lagi badan-badan dan sebagainya, yaitu 108. 108, ya kan? Ini kan sangat besar sekali. Dan belum lagi kalau kita melihat siapa menjadi apa di situ. Itu kan semua memerlukan analisa-analisa. Kalau saya melihat seperti ini, ibaratnya Prabowo ini seorang koki, dia tuh masak sayur asem. Jadi misalnya, oh ini kemanisan, dikasihlah garam untuk menetralkan manis itu. Jadi seperti itu. Jadi, oh ini ada si Budiman Sujatmiko, ditaruhlah Yusril di situ, ya kan? Ini dimasukinlah si Natali itu kan, masukin Nazarudin gitu. Jadi semua supaya ada keseimbangan dalam harmoni dalam rasa gitu. Itu saja. Jadi saya melihat sepertinya ini ada sesuatu yang tidak beres gitu ke depan ini. Jadi memang banyak orang yang menduga bahwa kabinet ini adalah kabinet akomodatif dan seperti kata Bang Afni, karena tidak ada roadmap ke arah suatu tujuan dari prestasi yang akan dicetak oleh Prabowo, maka di dalam penyusunan keorganisasiannya juga nampak dimulai dengan sesuatu yang meragukan. Munculnya sejumlah profil yang menurut kita aneh. Yang kedua, terpinggirkannya teknokrasi di dalam kabinet itu kan menjadi persoalan tersendiri. Nah, kita mungkin sebaiknya kita tidak terlampau optimis dalam melihat bagaimana langkah-langkah Prabowo di dalam kaitan dengan mempersiapkan 2024-2029 ini dalam kepemimpinannya. Karena kalau kita terlampau optimis melihatnya, lalu kita melihatnya tidak memberikan sumbangsi kritis terhadap itu. Nah, Bang Abdi sudah mulai dengan kekhawatiran bahwa ini pasti akan terjadi kelambanan. Kopassus itu badannya, perutnya kecil-kecil, karena setiap pagi dia harus lari, lalu kemudian lincah bergerak kapan saja bisa digerakkan. Nah, dalam kondisi bangsa kita atau negara kita dalam keadaan kritis, multidimensi sebenarnya, keuangan iya, sosial iya, corruption iya, macam-macam yang kita hadapi, produktivitas masyarakat rendah, dibanjiri impor, dibanjiri TKA, yang semuanya mengganggu sistem kehidupan kenegaraan kita. Apa yang akan dilakukan oleh Prabowo dalam menghandle ini? Mungkin ada tambahan dari Bang Afni ini. Saya pikir Prabowo belum menemukan fokus masalah yang ingin dia tangani. Dianggap semua masalah, dia bingung sendiri dengan masalah yang dia hadapi, maka dia masukin semua orang. Mungkin dengan begitu akan terjadi penyelesaian masalah. Tapi kalau rentang organisasi terlampau lebar, maka di situ ada masalah koordinasi.
kalau terlampau panjang, terlampau jauh antara pimpinan sama anak buah, maka itu terjadi hambatan-hambatan komunikasi sampai ke bawah. Ini problem. Jadi organisasi ini kan sebenarnya bukan organisasi teknis, organisasi pengambil kebijakan dan keputusan. Jadi oleh sebab itu dia punya struktur, dia tidak boleh terlampau gemuk dan lebar dan panjang. Pasti nanti kalau panjang, yang ceritanya kuda di atas sampai di bawah kuya. Nah ini masalah. Atau kalau terlampau lebar, ketika Prabowo pidato atau bicara, yang lain ngobrol. Karena terlampau banyak dalam sidang kabinet itu. Akibatnya tidak efektif, satu isu tidak dipahami oleh para menteri. Menteri nanti kemudian ada presiden bayangan di situ, tokoh-tokoh yang kemudian punya kemampuan lebih seperti yang terjadi oleh Jokowi. Di situ terjadilah presiden bayangan Luhut Panjaitan. Nah kalau itu yang terjadi dualisme atau trisme kepemimpinan, dia tidak efektif. Sementara itu bangsa kita menghadapi persoalan dalam negeri yang cukup akut, persoalan kesatuan bangsa juga masih masalah, Papua belum selesai, itu kan menghabiskan anggaran dan nyawa manusia. Kita terancam oleh situasi politik internasional, kemungkinan perang dunia, kemudian yang selesai dan kemungkinan terjadinya kekacauan ekonomi dunia. Itu bukan problem gampang. Jadi bagaimana Prabowo menghadapi masalah seperti itu? Nah disinilah kemampuan, dan ingat Prabowo kan pengalaman komandan tempur, bukan pengalaman politisi. Ansih walaupun dia jadi pemimpin partai politik. Tapi kita tahu lah partai politik pasca reformasi kan sebenarnya bukan partai politik, perusahaan politik yang dimiliki oleh pemilik modal. Ya. Di mana semuanya tidak ada kritik terhadap ketua umumnya. Ada ketua umum yang dari reformasi sampai sekarang nggak berhenti. Itu PDIP. Tidak ada pergantian. Nah itu kan apa itu? Dan itu juga dinasti. Jadi problem bangsa sekarang adalah problem mengembalikan sistem politik kita kepada cita-cita proklamasi. Nah itu yang dilakukan oleh Soeharto. Agak berhasil, tetapi kemudian Soeharto merusak lagi dengan sistem otoriternya. Jadi sebenarnya Indonesia ini gagal di dalam kepemimpinan nasional, di dalam sirkulasi kepemimpinan nasional. Kita tidak pernah belajar berulang-ulang kesalahan itu. Kita mulai membaik sejak Habibie, tapi kemudian sayang, situasi tidak memungkinkan orang baik. Begitu juga kita mendapat harapan dengan Anies Baswedan, tapi memang negara ini belum, atau bangsa ini belum siap dipimpin orang pintar. Bahkan kita senang dengan pemimpinan tukang bohong. Ini persoalannya. Ini persoalan mental yang kata dulu dirusak oleh yang dikatakan oleh Jokowi itu revolusi mental. Ini revolusi hasilnya, yaitu berbohong adalah suatu keniscayaan sekarang. Berbohong adalah suatu keharusan di dalam memimpin republik, memimpin negara. Sehingga saya tidak mau dengar lagi siapa pemimpin mau ngomong apa. Jadi bicara yang kayak menggelegar, menguncang-uncang bumi dan membelah langit itu, bahasa saya sih biasa-biasa aja. Saya lihat faktanya, benar nggak dia bisa nangkep itu? Ya itu tadi, mulailah bersih dari diri sendiri. Mulailah jawab dua pertanyaan itu. Food estate dan miras itu piye kabare? Gitulah. Oke, Bang Tigor, ada tambahan? Ya, jadi saya melihat ada paradoks ini, Bang Yasin. Jadi sementara di sepak bola kita sudah mencari di berbagai pelosok dunia orang-orang yang berdasarkan Indonesia yang bisa diandalkan kelas dunia gitu. Dan itu kelihatannya sudah mulai ada hasil. Saya sebetulnya bermimpi tadinya berharap Prabowo dalam menyusun kabinetnya juga punya visi seperti itu, mencari manusia-manusia unggul Indonesia ditempatkan di kabinet untuk membawa kapal Indonesia ini menuju cita-cita proklamasi. Tapi kita kecewa karena kelasnya kelas Melayu, nggak ada kelas global gitu. Nggak ada kelas global yang kita lihat, kita baca-baca itu ya belum resmi ya. Jadi ada paradoks nih Bang Yasin antara kesebelasan kita yang sudah mendunia dengan tim kabinet yang menurut kita ya belum merasa global lah gitu.
Masa buser Ya. jadi menteri? Kemudian Bang Komar? Ya, memang saya termasuk yang tidak menyangka Bang Yasin. Saya terlalu overestimate terhadap Prabowo. Karena saya pikir Prabowo akan menjadi antitesa dari Jokowi ya. Tapi ternyata ini dilihat dari susunan kabinetnya ini sudah turun 50% ya penilaian saya. Karena di dalam penyusunan kabinet ini sepertinya bukanlah sebuah penyusunan yang baik gitu, yang profesional. Tetapi Ya. ini ada tanda-tanda kebingungan ya. Contohnya kebingungan apa? Itu partai-partai koalisi Kim Plus itu menemui Prabowo setelah pemanggilan menteri-menteri itu. Saya menduga ada protes dari kalangan mereka. Kenapa kok yang koalisi mereka tapi yang masuk itu tidak karu-karuan dari mana-mana gitu ya? Nah, ada sini, ada situ, segala macam lah. Dengan Oke, kondisi Bang. ini. Ya. Jadi kita bisa simpulkan begini, bahwa Prabowo memulai kepemimpinannya nampak bingung dan tidak fokus. Jadi Prabowo ini sedang dalam keadaan bingung dan tidak fokus, sehingga caranya merekrut anggota-anggota kabinet yang dipersiapkan itu nampak sangat meragukan. Saya kira demikian ya. Terima kasih banyak atas partisipasi. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.